Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nisa Fitri, mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi 2021 dengan NIM B1B1211103. Di video ini saya akan memaparkan materi filsafat selama semester 1 guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengantar ilmu filsafat. Saya mulai dari pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan, dari bahasa Inggris filosofi, dan bahasa Arab falsafah yang berarti cinta akan kearifan. Sedangkan secara epistemologis, kata filsafat berarti cinta atau gemar akan kebijaksanaan, love of wisdom, di mana cinta di sini berarti hasrat atau keinginan yang kuat atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Sedangkan kebijaksanaan berarti kebenaran yang asli atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Jadi kata filsafat dapat diartikan sebagai hasrat atau keinginan yang kuat untuk mencapai suatu kebenaran yang asli. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan filsafat, salah satunya Plato, seorang filsuf Yunani termasyhur yang mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang bermaksud untuk mencapai suatu kebenaran yang asli. Dan ada juga Aristoteles yang mendefinisikan filsafat sebagai kebenaran atas ilmu-ilmu geofisika, retorika, estetika, politik, dan ekonomi. Dan ia juga mendefinisikan filsafat sebagai suatu pengetahuan tentang kebenaran yang pertama. Kemudian sejarah munculnya filsafat. Filsafat muncul dari pergeseran mitos ke logos. Pertama dari sikap keheranan. Banyak filsuf mengatakan bahwa sikap keheranan mendorong munculnya filsafat. Manusia merasa heran, kemudian dia berpikir untuk mendapatkan pertanyaan mengapa demikian. Kemudian ada kesangsian setelah manusia merasa heran, kemudian dia ragu dengan kemampuan indranya dan mulai berpikir secara mendalam dan komprehensif, dan termasuk berpikir tentang kesangsian atas mitos dan dongeng. Kemudian yang ketiga, manusia menyadari atas keterbatasannya. Manusia menyadari dia adalah makhluk yang kecil dan lemah apabila dibandingkan dengan sekelilingnya. Dari kesadaran tersebut, manusia mulai berpikir, di luar manusia yang terbatas, pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Kemudian yang keempat, manusia kagum atas alam semesta dan isinya. Manusia memiliki rasa kagum atas ciptaan Sang Pencipta. Dari rasa kagum tersebut, manusia kemudian berpikir apa sih alam semesta itu, dari mana asal-usulnya. Dan dia juga berpikir tentang siapa sih dirinya, mulai dari hakikatnya, eksistensi, dan tujuan hidupnya. Kemudian masuk kepada objek filsafat. Objek filsafat terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek material adalah mengenai segala sesuatu tentang ada, meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan ada dalam kemungkinan. Objek material ini terbagi menjadi material dan non-material. Material adalah segala sesuatu yang ada dan berkemungkinan ada, seperti alam semesta, masalah hidup, dan masalah manusia. Yang non-material yang bersifat abstrak seperti pemikiran, konseptual, nilai, dan lain sebagainya. Kemudian objek formal yaitu hakikat dari segala sesuatu yang ada atau sifat yang menyelidiki secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian metode filsafat. Metode filsafat terdiri dari 3, yaitu metode sistematis, metode historis, dan metode kritis. Metode sistematis dilakukan dengan cara mempelajari filsafat melalui karya-karyanya seperti teori-teori pengetahuan, kemudian hakikat Tuhan, dan teori nilai. Yang kedua, metode historis mempelajari filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Dan terakhir, metode kritis dengan mendalami ilmu filsafat. Kemudian masuk kepada ciri-ciri filsafat, ada menyeluruh atau komprehensif, mendasar atau radikal, konseptual, kemudian konsisten, kritis, terus sistematis, dan yang terakhir bebas. Kemudian ada manfaat mempelajari filsafat.
Yang pertama, kita mempelajari mengenai diri kita secara totalitas. Yang kedua, kita mengetahui tentang hakikat Tuhan dan kita mempelajari tentang hakikat alam semesta. Terus masuk ke ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Pengetahuan adalah penjelasan mengenai sesuatu yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman atau pengalaman-pengalaman atau empirisme, kesadaran atau logis, informasi, dan sebagainya. Tingkatan pengetahuan ada dua, yaitu pengetahuan agama, pengetahuan biasa, dan pengetahuan ilmiah. Di mana pengetahuan biasa ini tidak menyelidiki betul-betul sebab-sebabnya, tidak mengkaji objeknya secara mendalam, dan tidak bermetode dan bersistem. Biasanya didapatkan melalui pengalaman atau indrawinya. Seperti contohnya, air dapat digunakan untuk menyiram tanaman, dan apabila kemarau, maka sawah akan kering. Kemudian yang pengetahuan ilmiah merupakan kebalikan dari pengetahuan biasa, di mana menyelidiki betul sebab-sebabnya dan menyelidiki objeknya secara mendalam serta bermetode dan bersistem. Kemudian pengertian dari ilmu adalah usaha pemahaman manusia mengenai kegiatan, struktur, pembagian, dan hukum tentang hal ihwal yang diselidiki melalui indrawi dan dibuktikan kebenarannya dengan riset. Kemudian metode-metode ilmu pengetahuan. Pertama ada observasi atau pengamatan indrawi, kemudian trial and error, percobaan atau pengetahuan dari kenyataan, kemudian metode eksperimen atau pengujian, kemudian ada metode statistika, pengumpulan data, kemudian ada metode statistika, kemudian ada metode sampling atau pengambilan contoh untuk pengambilan contoh untuk mewakili secara keseluruhan, dan terakhir metode berpikir secara reflektif. Kemudian pembagian ilmu pengetahuan yaitu ilmu tentang alam dan ilmu tentang manusia, di mana ilmu tentang alam ini dari filsafat menjelaskan tentang alam semesta seperti ilmu biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu tentang manusia dari filsafat menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai masyarakat, yaitu seperti sosiologi, psikologi, politik, dan sebagainya. Kemudian ada persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Pertama, sama-sama hasil dari pemikiran manusia. Kemudian sama-sama memiliki metode dan sistem, sama-sama menjelaskan tentang kenyataan, sama-sama menyelidiki suatu objek, dan sama-sama menjelaskan tentang hubungan atau pertalian. Kemudian perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Kalau filsafat objeknya umum, segala sesuatu tentang ada, sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terkhusus pada disiplin ilmu itu sendiri. Dan filsafat menjelaskan sampai akhir secara mendalam, sedangkan ilmu ini menjelaskan sebab-sebab tidak secara mendalam. Kemudian kita masuk pada agama. Agama berasal dari kata a dan gamma, di mana a berarti tidak dan gamma berarti kacau. Pengertian agama ini menunjukkan suatu jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Tuhan. Kemudian peran filsafat terhadap agama. Peran filsafat terhadap agama yaitu untuk meluruskan filsafat yang komprehensif kebenarannya mutlak pada agama dengan membantu manusia untuk berpikir dengan kebenaran mutlak itu, berpikir secara logis dan kritis. Kemudian perbandingan antara filsafat dan agama. Kalau filsafat berasal dari pemikiran manusia, sedangkan agama berasal dari Tuhan, dan filsafat dan agama lebih mementingkan kepercayaan terlebih dahulu baru pemikiran, sedangkan filsafat mengambil semuanya dari pemikiran. Kemudian ada jalinan antara filsafat, pengetahuan, dan agama. Kalau persamaan dari filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama itu sama-sama
mencari kebenaran tapi dengan objeknya masing-masing. Kemudian kalau ilmu pengetahuan dan filsafat berasal dari pemikiran manusia, sedangkan agama berasal dari Tuhan. Kemudian masuk kepada materi epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logis. Epistem yang berarti pengetahuan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai pikiran atau teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Membahas tentang apa ilmu pengetahuan itu, bagaimana asal mulanya, dan apa pembahasannya. Kemudian epistemologi membahas 3 masalah pokok, yaitu sumber ilmu pengetahuan, metode ilmu pengetahuan, dan kebenaran ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan terdiri dari 3, yaitu empirisme, rasionalisme, dan wahyu. Empirisme berasal dari pengalaman-pengalaman, kemudian rasionalisme lebih ditekankan kepada pemikiran, dan wahyu itu berasal dari Tuhan. Kemudian ilmu pengetahuan terdiri dari metode deduktif dan induktif, di mana metode deduktif ini merupakan pernyataan dari umum ke khusus, seperti contohnya semua mahasiswa adalah orang yang berpendidikan dan Yuke adalah seorang mahasiswa, maka dapat disimpulkan bahwa Yuke adalah orang yang berpendidikan. Kemudian metode induktif ini kebalikan dari metode deduktif, yaitu dari pernyataan khusus ke umum. Seperti contohnya masyarakat Jambi menyukai pola kepemimpinan Jokowi, tetapi setelah dilakukan riset atau penelitian, ternyata tidak 100% masyarakat Jambi ini menyukai Jokowi. Kemudian kita masuk kepada kebenaran ilmu pengetahuan. Ada beberapa teori. Pertama, teori korespondensi atau teori kesesuaian, di mana di sini kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada teori konsisten atau koherensi, di mana sesuatu bisa dikatakan benar apabila telah melakukan pengujian secara terus-menerus dan mendapatkan hasil yang sama atau konsisten. Kemudian teori pragmatik, yaitu teori yang sesuatu bisa dikatakan benar apabila sesuatu itu bisa berguna atau menghasilkan kegunaan. Kemudian ada teori terakhir, teori wahyu, yaitu pengetahuan itu datang dari pengetahuan kebenaran itu dari Tuhan yang mutlak. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, epistemologi. Maksudnya ontologi. Pengertian ontologi berasal dari kata onta dan logia. Onta yang berarti segala sesuatu yang ada, dan logia berarti pengetahuan. Pertanyaan dalam ontologi yang pertama, apa sih hakikat dari yang ada itu? Apa sih kenyataan itu? Dan apa hakikat dari eksistensi? Yang pertama ada yang ada dan yang tiada. Contohnya yang sungguh ada, yang mungkin ada, yang ada sebagai himpunan, yang nyata ada dan yang tampak ada. Kemudian yang kedua kenyataan dan kenampakan, dan yang ketiga eksistensi dan non-eksistensi. Kemudian pandangan dalam kebenaran. Pertama, kebenaran dipandang dari segi jumlahnya atau kuantitatif, apakah kebenaran itu tunggal atau kebenaran itu jamak. Kemudian kebenaran dipandang dari segi sifat atau kualitasnya, apakah suatu kebenaran itu memiliki kualitas tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.